Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Milasari dari kelas Peter Layat. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Radiografi Pelvis pada pasien dengan kasus fraktur femur proksimal. Yang terhormat Bapak Sigit Wijokongko, SSI, SST, MKes selaku pembimbing 1 dalam penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah studi literatur. Ibu Mega Indah Puspita, SST, MKes selaku pembimbing 2 dalam penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah studi literatur. Yang pertama yaitu pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Menurut Bontrager, tahun 2018, pelvis merupakan organ yang berfungsi sebagai dasar dari rongga abdomen dan sebagai penghubung antara kolumna vertebrae dengan ekstremitas bawah. Pelvis terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 tulang pinggul, 1 sakrum, dan 1 tulang koksigeus. Tulang sakrum bagian superior berartikulasi dengan vertebrae lumbal. Kelima, untuk membentuk sendi lumbosakral, tulang pinggul kanan dan kiri. Bagian posterior berartikulasi dengan sakrum untuk membentuk sendi sakroiliaka. Persendian lain yang terdapat pada pelvis yaitu symphysis pubis dan hip joint. Tulang proksimal femur merupakan tulang yang terdiri dari 4 bagian penting, yaitu kepala, leher, trochanter mayor, dan trochanter minor. Kepala femur bulat dan halus berartikulasi dengan tulang pinggul. Kepala femur ini berisi tekanan atau lubang-lubang dekat dengan pusat yang disebut capitalis fovea. Tulang proksimal femur merupakan tulang yang memikul beban paling besar di tubuh. Oleh karena itu, tulang ini dikelilingi oleh ligamen utama yang disebut ligamen kepala femur atau ligamen capitalis femoris yang melekat pada kepala femur. Itu menurut Bontrager. Yang kedua yaitu menurut jurnal Asrizal 2014. Pendahuluan yang diringkas dalam jurnal ini yaitu fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang, tulang sendi, tulang rawan epifisis yang bersifat total maupun parsial. Saat ini penyakit muskulokilatasi telah menjadi masalah yang banyak dijumpai di pusat-pusat pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Kasus Nyonya A, umur 14 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada tungkai kanan dan tidak dapat digerakkan pasca kecelakaan motor 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Dari pemeriksaan fisik pada regiofemur dextra didapatkan pemendekan bengkak di deformitas angulasi ke lateral, nyeri tekan, pulsasi distal teraba, sensitivitas normal, nyeri gerak aktif, nyeri gerak pasif, dan luka terbuka tidak ada. Pada pemeriksaan rongsen regiofemur dextra apelateral didapatkan hasil fraktur femur sepertiga tengah. Telah dilakukan penjelasan terhadap keluarganya bahwa penderita mengalami patah tulang paha kanan dan diperlukan tindakan operasi untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian menurut jurnal Dharma Yuda tahun 2018, pendahuluan yang diringkas dalam jurnal ini yaitu fraktur adalah iunitas dari tulang. Fraktur tertutup atau
simple, yaitu bila kulit yang tersisa di atasnya masih intak. Sedangkan fraktur terbuka yaitu bila kulit yang melapisinya tidak intak, di mana sebagian besar fraktur jenis ini sangat rentan terhadap kontaminasi dan infeksi. Fraktur kolum atau hex femur adalah tempat yang paling sering terkena fraktur pada usia lanjut. Ada beberapa variasi terhadap ras fraktur kolum femur, lebih banyak pada populasi kulit putih di Eropa dan Amerika Utara. Insiden meningkat sering dengan pertambahan usia. Sebagian besar pasien adalah wanita berusia 70 dan 80. Namun fraktur kolum femur bukan semata-mata akibat penuaan. Fraktur kolum femur cenderung terjadi pada pasien osteopenia di atas rata-rata. Banyak di antaranya mengalami kelainan yang menyebabkan kehilangan jaringan tulang dan kelemahan tulang. Misalnya, pada penderita osteomysia, diabetes, stroke, dan alkoholisme. Beberapa keadaan tadi juga menyebabkan meningkatnya kecenderungan terjatuh. Selain itu, orang lanjut usia juga memiliki otot yang lemah serta keseimbangan yang buruk, sehingga meningkatkan resiko jatuh. Pasien laki-laki usia 82 tahun, rujukan dari ahli bedah ortopedi dari Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar dengan CF intertrochanter femur, pasien datang sadar mengeluh nyeri pinggul kanan setelah terjatuh dari tempat tidur di RSUD Sanjiwani Gianyar. Pasien dilakukan foto X-ray pelvis AP. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas dari tulang dibagi atas dua, yaitu fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Fraktur tertutup yaitu bila kulit yang tersisa di atasnya masih intak. Terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Sedangkan fraktur terbuka yaitu bila kulit yang melapisinya tidak intak, di mana sebagian besar fraktur jenis ini sangat rentan terhadap kontaminasi dan infeksi. Femur merupakan tulang terpanjang dan terberat dalam tubuh, meneruskan berat tubuh dari os koksai ke tibia sewaktu kita berdiri. Pada saat terjadi fraktur, pembuluh darah intramedular dan pembuluh darah retinakum mengalami robekan bila terjadi pergeseran fragmen. Fraktur transservikal adalah fraktur yang bersifat intrakapsuler yang mempunyai kapasitas yang sangat rendah dalam penyembuhan karena adanya kerusakan pembuluh darah, periosteum yang rapuh, serta hambatan dari cairan sinovial. Kemudian, Jurnal Kutwah 2018. Pendahuluan yang diringkas dalam jurnal ini yaitu pelvis adalah organ yang berfungsi sebagai dasar dari rongga abdomen dan sebagai penghubung antara kolumna vertebrae dengan ekstremitas bawah. Pelvis terdiri dari 4 tulang yaitu tulang 2 tulang pinggul dan 1 tulang coccygeus. Tulang sakrum bagian superior berartikulasi dengan vertebrae lumbal kelima untuk membentuk sendi lumbosakral. Tulang pinggul kanan dan kiri atau disebut iliak bagian posterior berartikulasi dengan sakrum untuk membentuk sendi sakroiliaka. Persendian lain yang terdapat pada pelvis yaitu simfisis pubis dan hip joint.
Itu menurut Bone Ranger dalam jurnal Kutwa 2018. Tulang proximal femur merupakan tulang yang terdiri dari 4 bagian penting, yaitu kepala, leher, trochanter mayor, dan trochanter minor. Kepala femur bulat dan halus berartikulasi dengan tulang pinggul. Kepala femur ini berisi tekanan atau lubang-lubang dekat dengan pusat yang disebut capitalis fovea. Tulang proximal femur merupakan tulang sendi yang memikul beban paling besar di tubuh. Oleh karena itu, tulang ini dikelilingi oleh ligamen utama yang disebut ligamen kepala femur atau ligamen capitalis femoris yang melekat pada kepala femur. Proyeksi yang digunakan untuk melihat kelainan di daerah femur proksimal antara lain proyeksi anteroposterior unilateral hip untuk melihat acetabulum, kepala dan leher femur serta trochanter minor. Itu menurut Bone Ranger 2018. Berdasarkan pengamatan Kutwa 2019 di instalasi radiologi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong pada pasien dengan klinis fraktur kolum femur menggunakan pemeriksaan pelvis proyeksi AP atau bilateral hip saja, sehingga berbeda dengan teori menurut Bone Ranger 2018. Prosedur pemeriksaan radiografi pelvis pada pasien dengan klinis fraktur kolum femur di instalasi radiologi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong menggunakan proyeksi AP pelvis. Pemeriksaan ini tidak membutuhkan persiapan pasien secara khusus, hanya melepas benda-benda yang dapat mengganggu hasil radiograf. Persiapan alat dan bahan meliputi pesawat sinar X, IMAX, reseptor ukuran 35 cm x 35 cm, kit stasioner, baju pasien, marker, softbag, komputer radiografi atau CR, dan printer film radiografi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fraktur femur proksimal. Tulang proksimal femur merupakan tulang yang terdiri dari 4 bagian penting, yaitu kepala, leher, trochanter mayor, dan trochanter minor. Kepala femur bulat dan halus berartikulasi dengan tulang pinggul. Kepala femur ini berisi tekanan atau lubang-lubang dekat dengan pusat yang disebut capitalis fovea. Tulang proksimal femur merupakan tulang sendi yang memikul beban yang paling besar di tubuh. Oleh karena itu, tulang ini dikelilingi oleh ligamen utama yang disebut ligamen kepala femur atau ligamen capitalis femoris yang melekat pada kepala femur. Kemudian rumusan masalah. Penulis mengambil rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah bagaimana teknik pemeriksaan radiografi pelvis pada pasien dengan kasus fraktur femur proksimal menurut kajian teoritis. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk menjelaskan teknik pemeriksaan pelvis pada pasien dengan kasus fraktur femur proksimal. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu meliputi anatomi pelvis, patologi fraktur, indikasi fraktur femur proksimal, teknik pemeriksaan pelvis menurut Bone Ranger 2018, menurut jurnal Asrial
2014, menurut jurnal Dharma Yuda 2018, menurut jurnal Qutwah tahun 2019. Kemudian teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan berdasarkan Bone Ranger 2018, jurnal Asrizal 2014, Dharma Yuda 2018, Qutwah 2019 itu mempunyai persamaan, yaitu meliputi persiapan pasien, persiapan alat dan bahan, proyeksi pemeriksaan itu yang berbeda. Jadi ada dua yang sama, yaitu persiapan pasien, persiapan alat dan bahan. Yang perbedaannya yaitu proyeksi pemeriksaan. Menurut Bone Ranger 2018, teknik pemeriksaan radiologinya yaitu AP unilateral hip. Itu untuk melihat fraktur femur proksimal. Menurut jurnal Asrizal 2014, untuk kasus fraktur tertutup sepertiga tengah femur dekstra itu menggunakan proyeksi AP atau anteroposterior dan lateral femur. Kemudian menurut jurnal Dharma Yuda 2018, dengan kasus fraktur neck femur itu menggunakan proyeksi AP dan lateral femur. Kemudian metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau SLR. Waktu pengambilan data itu dilakukan pada bulan Juni sampai September 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam literatur review atau kepustakaan yaitu pengambilan data dari literatur melalui Google Scholar dan SkinDirect. Kemudian pengolahan data dan analisis data. Yang pertama yaitu literatur review atau merangkap literatur. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan itu mengambil dari jurnal Asrizal 2014, jurnal Dharma Yuda 2018, yang ketiga jurnal Qutwah 2019, kemudian ada lagi mengambil dari textbook menurut Bone Ranger 2018. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari studi literatur review mengenai teknik pemeriksaan radiografi pelvis pada pasien dengan kasus fraktur proksimal adalah teknik pemeriksaan radiografi pada pasien dengan kasus fraktur femur proksimal menggunakan proyeksi anteroposterior pelvis atau AP pelvis. Kemudian saran. Yang pertama yaitu dalam pemeriksaan radiografi pelvis pada kasus fraktur femur proksimal sebaiknya menggunakan proyeksi anteroposterior atau AP pelvis karena untuk membandingkan kolumna femur yang sakit dengan kolum femur yang sehat dilihat dari sudutnya, kapasitasnya, dan simetrisnya. Selain itu juga untuk mempermudah pengukuran head femur yang sehat. Ada rencana pergantian head femur dengan hemiartroplasma. Kemudian yang kedua, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode
eksperimen di rumah sakit langsung, sehingga dapat mengevaluasi lebih banyak informasi citra radiografi pelvis pada kasus fraktur femur proksimal. Sekian, terima kasih hasil dari presentasi karya tulis ilmiah saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.